Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin untuk Yamaha Mio Smile, Mio Sporty maupun Mio Soul karburator. Nah, ini sudah melakukan pergantian stang piston dan lahar krek as. Oke, setelah kita bersihkan, kita kasih pelumasan di bagian bearing dan di bagian big end-nya harus keluar dari bagian stang piston ini. Nah, udah lancar, kemudian tinggal kita pasang bagian rantai keteng. Jadi jangan sampai lupa rantai ketengnya dimasukkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sininya kita kasih oli karena seal yang sebelah kiri nggak kita ganti. Kemudian kita masukkan dan kita goyang-goyang dikit seperti ini sampai masuk. Kemudian tinggal kita putar, pastikan berputar. Kemudian permukaan crankcase kita bersihkan dari oli, kita kasih lem tribon maupun tipe sealer yang tipe cair boleh ya. Kemudian perhatikan dua buah pin dowel atas dan bawah kiri kanan ya, ada 2 biji kita pasang plek. Nah, udah terpasang. Kemudian perhatikan bautnya ini ada 4 macam, ada pendek banget, ada sedang, ada panjang ya. Nah, jadi kurang lebih 1 jarian 1 sentian ya untuk tingginya, jangan sampai berlebihan, jangan sampai terlalu mendem. Kalau terlalu mendem kependekan, kalau berlebihan terlalu panjang. Kalau misalkan salah nanti bisa-bisa selek ataupun patah. Nah, di bagian dalam ini ada 1 nih di sini. Nah, di sini yang agak pendek. Nah, oke. Kemudian tinggal kita kencangkan secara merata dulu ya. Jadi jangan dikencangkan satu-satu dulu teman-teman kalau saya. Jadi sampai masuk dulu semuanya, baut-bautnya sampai merata lah istilahnya, sambil disilang seperti ini. Kemudian setelah merata seperti itu boleh dikencangkan satu-satu, tapi menyilang ya, menggunakan kunci T ataupun menggunakan kunci torsi. Nah, di sini saya gunakan kunci torsi ya teman-teman. Saya torsi di angka 15 Nm teman-teman. Nah, seperti ini menyilang ya, menyilang supaya permukaannya benar-benar rata. Nah, setelah proses pengencangan bodi ini tinggal kita putar ya, bagian kruk asnya jangan sampai seret, jangan sampai macet, harus lancar ya, harus bisa berputar. Kemudian tinggal kita bersihkan sisa-sisa lemnya menggunakan kain lap. Kemudian pasang bagian pompa oli, kita kasih pelumasan. Kemudian di sini ada packing kertas ya, packing kertasnya kita pakai. Kemudian baru kita masukkan, jangan sampai terbalik. Kalau misalkan terbalik nanti nggak bisa masuk ya. Kemudian untuk bautnya kita pasangkan, tinggal kita kencangkan menggunakan obeng ketok PH2. Kemudian setelah rata seperti ini tinggal kita gunakan palu. Kita ketuk 1 kali ketukan saja udah cukup, jangan kebanyakan. Nah, kemudian pasang bagian packing kertasnya di sini. Kemudian tutupnya ini ada pen, kemudian o-ringnya kita ganti. Kemudian mau dikasih oli boleh di bagian o-ringnya supaya mudah masukinya ya. Kemudian tinggal kita pasangkan saja seperti ini, tinggal kita tekan. Nah, setelah itu sediakan bautnya yang panjang 2, yang pendek 1. Nah, kita kencangkan secara merata 15 Nm teman-teman. Nah, jadi sangat mudah sekali pokoknya teman-teman, sekali lihat memperhatikan pasti langsung bisa. Tinggal kita putar krek asnya, mantap ya. Pasang sepi magnetnya sampai masuk, usahakan harus lurus pas ya. Kemudian pasang bagian spool, kabelnya kita masukin seperti ini. Kemudian dipas-paskan ya kabel-kabelnya seperti ini. Dudukan spoolnya harus pas dengan baut-bautnya. Kemudian bautnya baut L ya, kita pasang. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci L5 secukupnya saja. Kemudian di sini ada plat ya ataupun bracket untuk menahan kabel spoolnya. Nah, kita paskan seperti ini. Kemudian bautnya baut obeng plus, kita kencangkan menggunakan obeng ketok PH3 1 kali dagor, itu udah cukup. Kemudian tinggal kita pasang bagian magnetnya. Nah, harus pas seperti ini, pas sama sepi magnetnya. Tinggal kita tekan-tekan saja kalau misalkan kurang ya, kurang masuk. Harus sampai benar-benar masuk ya teman-teman. Kemudian sediakan ring. Kemudian mur 17, sediakan kunci sok 17, kita tahan magnetnya, kita putar pakai impact. Nah, secukupnya saja, 3 kali jetrek udah cukup. Kemudian tinggal kita putar seperti ini, lancar ya krek asnya. Kemudian kita pasang saringan oli.
tutup olinya kita pasang, kita kencangkan langsung menggunakan kunci 14. Nah, secukupnya saja ya, jangan terlalu kencang. Kemudian kita pasang bagian lidah tensioner atas, karena lidah tensioner bawaannya udah rusak ya, udah retak-retak, makanya kita ganti dua-duanya. Kemudian pasang bautnya, ada o-ringnya, kita kencangkan menggunakan kunci L5. Kemudian pasang bagian gigi starter yang besar seperti ini. Nah, tinggal kita ketuk-ketuk aja menggunakan gagang palu ataupun obeng ketok ya. Kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, kita ketuk-ketuk aja sampai benar-benar masuk dan merata ya, jangan goyang. Nah, oke, kemudian tinggal kita pasang, putar-putar dulu nih, pastikan gak goyang. Nah, di sini ada sepi ya, sepinya nggak dibuka juga nggak apa-apa. Nah, kita pasang lagi nih seperti ini di dekat sealnya, pakai tang snap ring buka, kemudian pasang ring di dalam, kemudian gigi starter yang kecil, kemudian pasang ring lagi. Kemudian pasang platnya, bautnya baut 8 pendek-pendek, kita kencangkan. Setelah itu pasang dinamo starter. Nah, sampai masuk, pasang dulu bautnya satu aja yang belakang ya, karena nanti yang satunya lagi setelah mesin naik disatukan sama kabel massa. Kemudian baut olinya untuk ring tembaganya udah jeber melar, jadi wajib kita ganti, dan seal tipnya kita buang, kita ganti menggunakan yang baru, ring aluminiumnya. Kemudian tinggal kita kencangkan 24 Nm. Nah, setelah itu pasang pelor starter ataupun one way nya. Nah, pelor starternya udah saya ganti, pasang one way. Nah, seperti ini langsung plug masuk ya, harus sampai masuk. Kemudian roller masih bagus, ladder masih bagus, kita pasang seperti ini. Kemudian ada ring. Nah, ringnya kita pasang, kemudian kipasnya kita pasang, kemudian ring matahari pasang, gigi engkol, ring cembung, kemudian murnya kita ganti karena yang sebelumnya udah rusak seperti itu. Nah, untuk bagian CVT ini susah banget dibersihkan karena itu berjamur akibat lama nggak dipakai ya, jadinya berjamur, pakai bensin pakai apapun itu susah banget. Nah, kita kencangkan saja secukupnya. Kalau pakai kunci torsil 50 Nm, pasang pan belt, tanda panah ke depan, pasang pulis kondari udah saya kasih gemuk, kampas ganda udah dicuci pakai sabun, semuanya udah diservis. Tinggal kita pasang bagian mangkoknya dan dipastikan mangkok sudah bersih dan rata, tidak dekok. Udah, kemudian pasang mur. Nah, murnya kita kencangkan. Setelah dikencangkan murnya ada o-ring ya, ada o-ring karet. Namun untuk motor ini o-ring karetnya sudah hilang, mungkin lupa nggak dipasang. Pasang kipas. Kemudian di sini ada baut 8 yang pendek, jangan sampai kepanjangan. Kalau kepanjangan bisa merusak spool, nantinya tergores ya. Kita kencangkan seperti ini, tahan kipasnya pakai kunci 8T. Setelah itu tinggal kita pasang plat ataupun dudukan knalpot. Bautnya baut L6, ada ring. Kemudian kencangkan menggunakan kunci L6. Setelah itu tinggal kita pasang bagian mounting ya. Nah, mounting bagian atas pasangkan, kemudian lengan ayunnya kita pasangkan. Nah, kita pasangkan seperti ini. Untuk bautnya baut 14 dan baut 12 ya, M8 dan M10. Nah, seperti ini. Jadi baut cara penyimpanannya dari dalam, jadi murnya di luar ya. Jangan dibolak-balik sih, boleh-boleh saja. Tapi yang mudah itu ya seperti ini teman-teman ya, dari dalam. Jangan lupa sediakan kopi sama rokoknya dan pikirannya pikiran yang tenang supaya ilmunya bisa didapat. Kemudian sediakan kunci 14 ring ataupun ring pas, kemudian kunci shock ya. Kita kencangkan saja secukupnya. Hati-hati yang baut 12 jangan terlalu kekencangan karena rawan patah teman-teman untuk baut yang 12 nya. Kalau baut 14 mah masih kuat. Nah, setelah ini tinggal kita pasang standar 2 ya teman-teman. Nah, asnya ini kan berkerak, itu harus dikerik dulu, dikerik ataupun diamplas sampai karat-karatnya hilang. Kemudian kasih oli ataupun gemuk seperti ini supaya tidak lengket nanti ya. Pasang standar 2, kemudian pasang asnya. Tinggal kita dagor dikit aja ya, karena nggak bisa langsung masuk tuh, sedikit. Karena ini pertama kalinya keras banget, saat bukanya itu sampai ngabisin kopi 1 gelas. Nah, udah masuk ya asnya, tinggal kita pasang ring. Kemudian kita pasang penguncinya ataupun sepinya. Pakai tang aja seperti ini sampai masuk. Kemudian setelah itu pasang bagian per standar 2 nya ya.
Nah, pasang per standar 2-nya seperti ini. Kita gunakan obeng ataupun kunci L, tinggal tarik aja ke belakang seperti ini. Nah, sampai masuk, kemudian tinggal kita tarik saja. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, sangat mudah dipahami tutorialnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut part 2 untuk proses pemasangan bagian headnya. Kita pasangkan dulu bagian klepnya. Nah, klepnya udah kita skir, kelihatan tuh ya, putih-putih bekas skiran dan sudah tidak ada bocoran ataupun rembesan. Kemudian tinggal kita pasangkan dulu ringnya ya, ring tipisnya. Kemudian pasang bagian seal klepnya, harus sampai masuk dan mengunci di bagian bos klepnya. Pasangkan sebelah kanan juga sama, ring kemudian seal klep. Kemudian untuk pernya yang rapat di bagian bawah, kita bisa lihat di bagian marking ataupun catnya yang ada cat warna oranye kecoklatan itu di bagian atas. Pokoknya yang renggang di bagian atas. Pasang retainer dan kuku klepnya, tinggal kita tahan klep di bawah menggunakan curug, kemudian tekan dari atas menggunakan kain lap ya, dan kunci sok. Kemudian yang satunya lagi sama, bisa pakai plastik juga bisa nih seperti ini. Yang penting bawahnya ditahan pakai curug ya. Nah, tekan seperti ini. Nah, udah langsung masuk, tinggal kita ketuk-ketuk untuk memastikan ya. Oke, kemudian tinggal kita pasang bagian pelatuk klep. Untuk pelatuk klep kita pasang yang baru ya. Nah, kita bisa masukkan dari sebelah kiri, bisa langsung dimasukin, bisa lah, pokoknya seenaknya saja cara masukinya. In-X nya itu bebas, untuk pelatuk klepnya sama saja kalau Yamaha Mio ya. Kemudian pasang pennya, jangan sampai terbalik ya, yang ada ulirnya di bagian luar. Nah, kemudian kita tekan seperti ini, udah langsung masuk. Kemudian yang satunya lagi sama, cara memasukkannya harus rada didengdekin sedikit, jadi nggak bisa lurus, agak dimiringin kemudian dilurusin. Nah, jadi bisa masuk pelatuk klepnya dengan semudah mungkin. Nah, oke, kemudian tinggal kita pasang bagian noken asnya, kita kendorin dulu setelan klepnya ya. Nah, noken asnya ada o-ringnya di sini, kemudian kasih oli. Posisikan noken as posisi top ya. Jadi jangan saat overlap. Kalau posisi overlap itu nggak bisa. Tinggal kita tekan aja langsung sampai pas masuk. Kemudian pasang platnya ya. Nah, platnya kita pasang, kemudian baut L. Langsung kita kencangkan saja secukupnya saja ya, nggak perlu kencang-kencang, nanti selek. Nah, kemudian pasang pin dowel ya di bagian crankcase atas dan bawah. Harus diperhatikan ya, karena ini sebelumnya nggak ada pin dowel, cuman dipasang 2 biji doang. Saya kompletin nih semuanya. Nah, kemudian pasang packing kertas usahakan pakai yang berkualitas, bisa dari TGP, Puboru ataupun Asta. Kemudian di bagian stang piston kasih pelumasan. Nah, kemudian pasang piston. Untuk pemasangan ring piston teman-teman pasti sudah tahu karena saya sudah ada tutorial cara pasang ring piston. Nah, untuk pistonnya ini menggunakan diameter 53, menggunakan Yamaha Mio XB standar ya. Jadi ini motor rada bertenaga nantinya. Dan boringnya boring standar ya, pakai ukuran 53. Pasang sepi pen piston, pasang, kasih oli, dan dipastikan ring piston itu sudah tepat sesuai dengan impian kita ya pemasangannya. Kemudian pasang linernya. Nah, kemudian langsung kita masukkan. Dan untuk packingnya saya menggunakan satu ya, karena setiap mekanik juga ada yang pakai dua. Boleh pakai dua, boleh pakai satu. Kalau pakai dua jadinya low kompresi, kalau pakai satu itu agak padat kompresinya. Tapi ini untuk piston ini sudah mendem juga ya, meskipun pakai packing satu itu mendem kurang lebih 2 milian, jadi nggak terlalu full ke atas. Nah, cara memasukkannya seperti ini, kita goyang-goyang ya seperti itu. Kemudian masukkan dulu rantai ketengnya, tarik aja pakai curug tuh, pakai curug ya. Nah, kemudian tinggal kita tekan saja seperti ini. Nah, tekan sampai plek benar-benar masuk ya. Kemudian tinggal kita putar-putar aja seperti ini, pastikan ya piston sudah lancar. Nah, kemudian kita posisi topkan ya teman-teman. Nah, posisi topkan bisa lihat di garis magnet, bisa juga kita lihat langsung dari piston, dari atas piston itu tuh, berada di titik mati atas. Nah, oke, kemudian pasang lidah tensioner, kita lap dulu nih. Nah, pasang lidah tensionernya, kita kasih yang baru karena yang sebelumnya patah ya. Tensioner patah masih dipasang, harusnya diganti ya, wajib itu. Kemudian pasang pin dowel ya sebelah kiri. Nah, dua-duanya saya kompletin tuh, karena yang sebelumnya nggak ada pin dowelnya teman-teman.
Nah, oke, pin dowel sudah terpasang. Kemudian bagian packing seng yang atasnya itu harus kita coak teman-teman, karena diameternya udah 53. Nah, ini packingnya saya gunting tuh, jadi agak diperbesar menyesuaikan dengan pistonnya. Kita kasih lem saja ya, supaya benar-benar rapat sempurna, tidak ada rembesan-rembesan oli. Lemnya juga harus merata, jangan sampai menyumbat jalur oli. Nah, oke, sudah pas, tinggal kita pasang bagian headnya. Langsung kita pasangkan. Karena banyak sekali ya di saya ini yang menggunakan piston 53 XB ya. Cuman ada mereknya dari NPP saja kalau XB ya. Kemudian yang bawah ini kasih ring tembaga ya, supaya nggak bocor ya olinya, nggak rembes dari bagian baut itu tuh, dari murnya, karena itu jalur oli teman-teman yang menuju ke bagian noken as. Baut tusuk sate yang sebelah kiri pasang. Kemudian kita kencangkan dulu secara merata ya teman-teman. Pakai piling juga boleh. Namun di sini saya torsi teman-teman 24,5 Nm. Nah, kita ratakan dulu. Setelah rata, jadi bertahap cara pengencangannya juga ya, tidak sembarangan. Pakai kunci torsi juga harus tepat. Nah, oke, setelah itu kencangkan yang pinggirnya di 12 Nm. Nah, kemudian magnet sudah ada di garis stop ya. Kemudian penekan tensioner kita putar ke kanan supaya penekannya itu naik. Kemudian tinggal kita pasang bagian gigi sintriknya seperti ini. Nah, kita masukkan gigi sintriknya, garis yang ada di bagian gigi sintrik itu harus menghadap vertikal ya, sejajar dengan segitiga di bagian blockheadnya. Kalau misalkan masih ngangkat ya, masih ngangkat garisnya, tinggal kita ulur aja rantai ketengnya bisa teman-teman. Nah, seperti ini caranya, tinggal pakai obeng min kecil. Kalau misalkan kurang lurus, misalkan kurang ke bawah, kurang ke atas, tinggal kita ulur saja pakai obeng min kecil, jangan dibuka pasang buka pasang. Nah, ini kan masih nunduk ke bawah ya, tapi setelah nanti dikencangkan penekan tensionernya, dia nanti naik ke atas jadi lurus. Jadi kita harus berbarengan dengan penekan tensionernya ya, supaya tepat cara pengetopannya teman-teman, jadi nggak geser satu mata. Nah, kemudian pasang ring, pasang bautnya. Nah, bautnya ini bukan yang original ya, tapi nggak apa-apa karena ini masih kuat, karena yang original itu warna hitam dan lebih panjang dan ada ringnya. Kita kencangkan 27 Nm, pakai piling juga bisa. Kemudian pasang tutupnya, o-ringnya udah saya ganti semuanya. Kemudian pasang baut L-nya tinggal kita kencangkan menggunakan kunci L5. Nah, setelah itu tinggal kita proses penyetelan celah klep. Yang in saya setel di 0,05, sedangkan yang X saya setel di 0,010. Nah, tergantung teman-teman mau yang in di 0,10 boleh, yang X di 0,15 boleh. Kalau saya ini setel di 0,05 dan 0,010. Oke, setelah proses penyetelan tinggal kita tutup ya. Kencangkan menggunakan kunci 24, tinggal kita pasang cover engine, knalpot, kemudian karburator, filter udara, kemudian langsung naik ke rangka gitu. Oli udah saya masukin. Tinggal kita cek jalur olinya, bisa dibuka dari tutup klep ini, bisa juga dibuka dari baut 10 itu yang di pinggirnya, bisa kalau tanpa membuka tutup klep ini. Tapi kalau saya mah dari sini aja cara ngelihatnya tuh. Mantap teman-teman, udah nyembur ya. Nah, mantap, oli sudah naik, itu udah tenang kalau mekanik ya. Kalau udah naik itu udah mantap. Dan untuk kondisi suara mesin sudah halus lagi ya, sudah halus lagi. Jadi meskipun pistonnya besar, tapi mesinnya tetap adem teman-teman. Karena untuk klep dan noken as itu masih pakai standaran ya, nggak diubah. Tapi ini tenaga tambah jos, torsinya lebih mantap teman-teman. Dibawa nanjak ataupun akselerasi ataupun boncengan ataupun bawa barang, ini lebih mantap. Pokoknya tenaganya super duper. Untuk pemakaian piston 53 kepunyaan XB ya, Mio XB teman-teman. Kencangkan aja, udah beres. Ini tinggal kita bersihkan sisa oli yang nyembur tadi dan suara mesin halus. Jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.